Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 003 Batu Aji, Kota Batam. Guna untuk menyelesaikan tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah saya dari SD Negeri 003 Batu Aji, di mana tempat saya bertugas yaitu ada Ibu Sri Nurlailawati, SPDSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Semoga Ibu Riza juga. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktu yang telah Ibu luangkan, di mana Ibu bersedia dan selalu mendukung kegiatan saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 kali ini. Salah satunya dalam melaksanakan wawancara terkait pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin, terutama pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika di sekolah kita ini. Baik, saya akan dengan senang hati untuk menjawab sebagai bentuk dukungan saya untuk Ibu Riza. Insya Allah kita mulai ya, Bu ya. Baik. Oke. Pertanyaan pertama, Ibu, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika pembujukan moral yang pernah ada di sekolah ini, Bu? Baik, dilema etika dan bujukan moral adalah satu hal yang berbeda, di mana pengambilan keputusannya tidak bisa dengan serta-merta. Ya, Bu. Dalam mengidentifikasi kasus yang pernah saya tangani, yaitu yang pertama adalah dengan mengidentifikasi dulu permasalahannya. Apa yang menjadi latar belakang dalam konteks dilema tersebut. Baik, Bu. Setelah kita identifikasi, sudah pasti kita akan menentukan siapa-siapa saja yang terlibat. Dengan menentukan pihak terlibat, dan kita tidak akan terpengaruh terhadap keputusan yang akan kita ambil. Benar Yang sekali, kedua, kita analisis pilihannya dan kita kaji apa saja nilai-nilai yang bertentangan dari permasalahan ini. Selanjutnya, kita juga harus memikirkan dampak ketika keputusan telah diambil. Jadi dengan demikian, identifikasi itu harus sesuai dengan fakta-fakta yang telah terjadi. Seperti itu. Baik, berarti di sini pertama kali identifikasi masalahnya dulu ya, Bu ya. Baik. Seperti apa masalahnya, kemudian kita lihat pihak-pihak terkait, siapa yang terkait itu. apa yang melatar belakang. Iya, kemudian kita analisis bagaimana kita kaji masalah ini mana lebih urgent seperti itu ya, Bu ya. Baik, iya. Kemudian kita juga lihat dampak dari keputusan yang akan kita ambil seperti itu ya, Bu ya. Baik, Bu, luar biasa sekali, Bu ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau kedua-duanya itu mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik, dalam pengambilan keputusan untuk dilema ITK ini, karena ada nilai-nilai baik, sudah pasti hal yang pertama kita adalah memahami konteksnya terlebih dahulu, memahami dilema apa yang sedang kita hadapi. Yang kedua, informasi itu tidak saja pada satu pihak. Kita gali informasi untuk mencari bagaimana alternatif menyelesaikan permasalahannya sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan. Yang berikutnya, kita akan berdiskusi dengan pihak lain. Keputusan yang akan kita ambil karena dia menyangkut nilai-nilai kebajikan, kita tidak bisa menentukan keputusan itu sendiri. Berarti kita akan melibatkan atau berdiskusi dengan pihak yang lain. Nah, setelah itu dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan, dengan no menjustifikasi atau tidak memakai perasaan, barulah kita akan mengambil
suatu keputusan. Baik, artinya di sini kita pahami dulu masalahnya ya Bu, dilema yang akan kita hadapi. Kemudian tadi mencari informasi yang relevan gitu ya Bu ya, informasi yang relevan, diskusi dengan tim yang mungkin bisa ada dipercaya ya Bu ya. Kemudian kita tidak menjudge gitu teman-teman di sana. Kemudian kita ngambil keputusan yang tidak menyalahi nilai-nilai kebajikan. Seperti itu kurang lebih ya Bu ya. Baik Ibu, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk menangani kasus-kasus dilema etika ini? Yang sudah pasti pahami situasinya dengan jelas ya, apa nilai-nilai yang melanggar atau prinsip-prinsip yang bertentangan. Jadi setelah kita memaham, baru kita informasi-informasi itu kita telah kembali, pahami semua pihak yang terlibat dan juga opsi-opsi ya, maksudnya dengan keputusan permasalahan, dengan keputusan ini sudah dikaji terlebih dahulu nanti dampak-dampak yang akan terjadi setelah pengambilan keputusan. Dan yang paling utama, kita tetap menerapkan prinsip-prinsip dari beretika itu tadi. Oke, nanti di sini memahami situasi, kita juga melihat dulu apa nilai-nilai yang bertentangan. Tetap kita pandang juga dampak yang terjadi setelah keputusan ini. Yang pasti keputusan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai kebajikan. Seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Iya, yang pasti komunikasi yang efektif ya, dengan selalu berkomunikasi, dengan menggunakan trik komunikasi, insya Allah membuat keterbukaan pikiran ya, dengan tidak menjustifikasi itu tadi. Terus menjadikan ada hubungan yang lebih dekat dengan memahami permasalahan itu tadi. Terus kolaborasi dan diskusi, dan yang sudah pasti juga sebagai pemimpin kita juga refleksi ya, melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri. Baru kita bisa mengambil satu keputusan yang lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih Ibu penjelasannya, komunikasi, kolaborasi, diskusi, dan tidak lupa refleksi ya Bu ya. Refleksi sudah pasti. Luar biasa, pasti refleksi ini juga utama untuk kita, di mana kita mengetahui akan mana yang kurang dan lebihnya akan dilanjutkan lebih baik lagi. Dan ukurannya adalah refleksi diri kita terutama sendiri. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu. Nah Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, masih terkait dengan kasus-kasus dilema etika di sekolah ini. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikannya di waktu di tempat yang kejadian itu sendiri, atau memang jadwalnya ditentukan seperti itu? Tergantung peristiwanya. Tergantung peristiwa. Permasalahan apa ya? Kalau permasalahannya itu sangat-sangat urgent dan kita juga harus segera menyelesaikannya, berarti harus disegerakan. Tapi kalau memang permisalan, kan kita juga harus bijak menentukan apakah ini urgent atau tidak, dengan mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu. Jadi tidak ada waktu khusus, tapi kalau memang dia membutuhkan melalui identifikasi tadi itu memang membutuhkan waktu, karena kita perlu gali informasi yang lebih banyak dan menganalisis terlebih dahulu peristiwa-peristiwa yang terjadi, berarti ada kemungkinan kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Artinya di sini permasalahannya jika memang urgent segera untuk diselesaikan, kita dalam dekat langsung diselesaikan. Jika masih bisa kita menggali informasi-informasi yang relevan, kita pantau lagi dan diskusikan lagi dengan tim seperti itu ya Bu ya. Seperti itu. Luar biasa Ibu. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung atau membantu Ibu dalam penyelesaian kasus dilema etika selama ini yang pernah Ibu alami? Iya, kalau untuk pengambilan satu keputusan atau kebijakan ya yang akan berdampak, sudah pasti kita
ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama tetap berpikiran positif. Berbuat positif dan berperilaku positif. Jadi dalam mengambilkan keputusan tidak bisa seorang kepala sekolah mengambil keputusan sendiri, sudah pasti membutuhkan pertimbangan juga dari pihak yang lain. Dalam hal ini saya mengambil ada tim pengembang sekolah, tim mutu sekolah untuk dimintai pendapatnya sehingga kepala sekolah tidak menjadi penentu seperti itu. Namun pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh kepala sekolah gitu atau pimpinan. Artinya tetap kita berpikiran positif, melakukan hal yang positif, berpikir positif, dan melibatkan tim mutu pengembang sekolah yang bisa jadikan orang-orang dipercaya, yang memberikan masukan, tapi tetap hanya masukan, sedangkan keputusan tetap diambil oleh, dan tentunya tetap mengandung nilai-nilai kebajikan ya Bu ya, pasti tentu seperti itu dengan prinsip-prinsip tertentu ya Bu. Baik, terakhir nih Bu, nggak terasa juga waktu yang mau sampaikan ke Ibu terakhir. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi itu, apa yang dapat Ibu petik pembelajaran dari perbincangan kita terkait dengan kasus dilema etika ini? Baik, bahwa manusia itu tidak semuanya selalu benar. Sebagai pemimpin juga pasti melakukan kesalahan. Jadi untuk itu selalu bijaklah dalam memaknai suatu permasalahan. Jangan selalu dipandang negatifnya, tapi dianalisa bahwa semua permasalahan pasti dapat diatasi dengan selalu berpikiran terbuka, ya, selalu open minded lah ya, dan tidak menjustifikasi seseorang ketika melakukan suatu permasalahan. Luar biasa sekali. Berpikiran positif, berperilaku positif ya dalam menjalankan etika itu sendiri. Jangan lari dari prinsip-prinsip moralitas yang sudah kita terapkan selama ini. Oke, baik Bu, luar biasa sekali Bu, penjelasan Ibu begitu menambah wawasan dan inspirasi bagi saya. Mudah-mudahan dengan berwawancara dengan Ibu memang menjadikan suatu inspirasi dan pengalaman juga buat saya, kami sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ya Bu ya. Karena pembelajaran di kelas kami dengan peserta didik juga harus berpikiran positif, berperilaku positif, dan tetap melakukan hal-hal yang positif dan bijak dalam mengambil keputusan bersama peserta didik kami. Baik Bu, saya akan juga berusaha menerapkan ini dalam prinsip pemimpinan ini, dan saya juga yakin dalam kita bekerja sama, selalu berkolaborasi dan positif-positif yang Ibu sampaikan tadi, kita dapat menjalin suatu komunikasi dan kolaborasi yang baik dalam mengembangkan sekolah kita nanti ini. Amin. Terima kasih waktu Ibu dengan menyempatkan diri berwawancara dengan saya di sini, dengan segala yang Ibu sampaikan, menjadikan hal-hal yang positif juga bagi saya. Insya Allah akan diterapkan dengan baik. Terima kasih sekali lagi waktu Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Samiun. Selamat siang. Iya Pak, perkenalkan saya Rizayanti Pak dari SD 03 Batu Aji, calon guru penggerak angkatan 11. Biasa dipanggil Bu Riza. Bu Riza. Iya. Oh, saya panggil Bu Riza aja ya. Nah, boleh Pak. Bapak Samiun selaku kepala sekolah dari SD Negeri 03 Semetok ya Pak ya. Iya, betul Bu Riza. Bagaimana Bapak kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sudah minum, sudah makan. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih sama Bapak atas waktu yang Bapak berikan. Yang mana pada hari ini Bapak memberikan waktu dan menyempatkan dari Bapak untuk berwawancara dengan saya terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama pengalaman dalam mengambil keputusan tentang dilema etika yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak di sini terkait dilema etika. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika
etika atau rujukan moral Di sekolah. di sekolah Bapak? Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Riza. Nah, jadi kasus-kasus yang ada di sekolah tentang dilema etika atau rujukan moral itu sudah pasti ada. Iya Pak. Nah, jadi cara yang pertama ya tentunya kita mengidentifikasi kasus-kasus itu. Oke. Nah, cara mengidentifikasinya tentunya tidak hanya saya sendiri, tapi ada beberapa guru yang kita minta untuk mengidentifikasi kasus dilema etika dan rujukan moral yang terjadi di sekolah itu. Oh ya. Nah, jadi di sekolah itu tentunya sudah ada tim yang ada di sekolah kita bentuk untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral yang ada di sekolah. Nanti kalau kita ketemu, maka hal apa yang harus kita lakukan nanti kita tindak lanjuti. Seperti itu, Bu. Berarti Riza. di sini di awal kita Bapak mengidentifikasi kasus itu dulu ya Pak ya, Iya. apa yang kasus itu benar atau tidaknya ya Pak ya, baru nanti diselesaikan dengan timnya seperti Iya, itu. kita cross check dulu. Setelah itu baru kita tindak lanjuti. Baik. Gitu. Pertanyaan kedua Bapak boleh ya Pak ya? Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dari dilema etika yang pernah Bapak alami Ada di sekolah itu. Nah, jadi ini kan ada dua hal atau dua kasus yang sering terjadi di sekolah. Yang tadi di awal kan sudah kita identifikasi. Jadi kasus Ya. itu masuk kasus rujukan moral atau dilema etika itu yang dua-duanya punya kepentingan yang sama, misalnya. Ya, benar Pak. Nah, jadi dalam mengambil keputusan itu, yang pertama sekali tentunya kita mengidentifikasi Ya. kasus itu benar secara rujukan moral atau dilema etika. Nah, jadi di sekolah itu karena memang sudah ada guru penggerak, tentunya ada standar kasus dalam menyelesaikan permasalahan itu yang sudah ada dipelajari oleh beberapa guru penggerak yang ada di sekolah saya. Maka saya mengenalnya itu kan 439. Jadi ada 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah itu yang kami jalani dalam menentukan mengambil keputusan dilema etika atau rujukan moral itu, Bu Riza. Ya. Jadi di sini dengan 4 prinsip, 3 paradigma dan 9 langkah itu Yang sama kita ya Pak ya. lakukan. Iya. Oke. Baik Pak, dari langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam penyelesaian dilema etika di sekolah Bapak? Langkah-langkahnya yang pertama sekali pasti itu kita menentukan identifikasi ya masalah atau dilema etika yang terjadi di sekolah kita ya. Tentunya dalam mengidentifikasi itu kita membutuhkan atau mencari informasi dari semua guru yang ada di sekolah, baik itu siswa, orang tua murid dan lain sebagainya. Nah, jadi dari identifikasi itu maka nanti akan kita cari solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang terjadi di dilema etika yang terjadi di sekolah itu, Bu Riza. Jadi seperti itu. Nanti di sini berarti mengidentifikasi dengan mengumpulkan informasi-informasi yang ada, kemudian baru ditindaklanjuti ya Pak ya. Iya. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Ya, jadi dalam mengambil keputusan itu yang pertama sekali yang kita lakukan di sekolah itu yang pertama sekali itu tentunya kita melibatkan semua pihak, bahwa sekolah itu tidak berdiri sendiri, ada guru, ada orang tua wali murid, ada siswa, ada pengawas dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita jadikan acuan dalam mengambilkan keputusan. Yang kedua tentunya kita mengumpulkan data-data yang akurat dalam sebab-sebab terjadinya kasus dilema etika itu yang ada di sekolah.
Setelah itu kita menganalisis masalahnya, habis itu nanti di akhir kita mengambilkan sebuah keputusan secara bersama-sama, melibatkan semua pihak tadi. Mungkin itu Bu Liza. Berarti Pak, nantinya di sini setelah data dikumpulkan, setelah diidentifikasi, kemudian dimusyawarahkan gitu Pak ya, bersama dengan tim-tim pihak-pihak yang sudah yang punya kepentingan dalam mengambil suatu keputusan. Oke, baik Pak. Gitu. Terima kasih ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih mau saya tanya ke Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus yang mengandung dilema etika itu? Iya, tantangannya yang pertama tentunya mengambil keputusan itu sulit. Tapi yang harus kita lakukan adalah mengumpul informasi sebanyak-banyaknya. Nah, informasi ini terkadang tersampaikan dengan baik, kadang juga tidak tersampaikan dengan baik. Mungkin itu. Betul, Pak. Jadi kalau informasi itu tersampaikan dengan baik, insya Allah keputusan itu akan kita ambil dengan sebaik-baiknya. Tapi jika informasi itu tidak tersampaikan dengan baik, maka keputusan itu yang kita ambil mungkin tidak terlalu tepat untuk seseorang yang mengalami dilema etika itu. Ya. Artinya di sini yang menjadi tantangan pertama sekali itu dalam mengumpulkan ini kebenaran yang dengan kasus ini gitu ya Pak ya. Benar atau tidak dalam kasus. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah kasus ini diselesaikan? Atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat tersebut? Atau Bapak ada sebuah jadwal dalam penyelesaian kasus dilema yang pernah Bapak alami di sekolah Bapak? Iya, baik. Jadi setiap kasus itu harus kita selesaikan. Nah, kasus itu harus kita lihat tingkat ininya. Nah, jika kasus itu memang pertama kita identifikasi, jika kasus itu bisa kita selesaikan pada saat itu, ya kita selesaikan pada saat itu. Jika kasus itu tidak bisa kita selesaikan pada itu, tentunya kita memberikan deadline-nya, batas waktunya. Bisa 3 hari, bisa seminggu, itu harus selesai kasus itu, maka kasus itu bisa kita selesaikan. Tentunya jika itu membutuhkan waktu, kita harus mengumpulkan data, maka data itu harus kita kumpulkan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, setelah itu kita analisis, maka terakhir nanti baru kita mengambilkan keputusan. Jadi ada jadwalnya, tapi lihat kasusnya seperti itu. Oh, berarti di sini memang tetap ada tahapan identifikasinya, ya Pak ya. Kita kumpulkan data, dianalisis, kemudian berumus masalah, dievaluasi, baru diambil keputusan. Namun tahapan ini tergantung dengan kasus apa yang terjadi seperti itu Pak ya. Bisa baik Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Baik, nah jadi tentunya ada. Jadi keputusan itu yang paling baik tidak kita lakukan sendiri. Nah, jadi keputusan ini yang paling baik itu adalah keputusan secara bersama-sama atau dengan tim. Jadi di sekolah saya memiliki beberapa guru yang kita anggap bisa memberikan solusi, maka guru itu yang kita jadikan tim diskusi dalam mengambilkan keputusan secara bersama-sama. Jadi saya minta masukan dari semua guru, baik itu senior ataupun tidak senior, tapi bisa memberikan solusi. Jadi itu yang kita jadikan acuan. Nah, jika memang tidak bisa kasusnya lebih berat, tentunya kita membutuhkan orang lain, ya kita minta solusi dari pengawas dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu Riza. Seperti di awal tadi Bapak sampaikan, ada tim di sana, ada orang-orang yang Bapak percaya, meskipun orang guru-guru senior ya Pak yang bisa membantu Bapak di sini. Itu. Intinya permasalahan itu diselesaikan dengan komunikasi dan bermusyawarah. Keputusan yang bisa diambil tidak ada menyalahkan atau merugikan pihak lain, ya Pak ya. Baik, yang terakhir nih Pak, menjadi penghujung pertanyaan saya di sini, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam penyelesaian dan mengambil keputusan untuk dilema etika yang pernah Bapak alami? Nah, jadi keputusan yang paling sulit kita ambil adalah keputusan dalam dilema etika ini, karena mungkin kalau kita berdasarkan peraturan itu bisa kita tetapkan saja. Nah, berhubungan dilema etika ini tentunya ada faktor pribadi yang harus kita pertimbangkan. Nah, jadi dalam menentukan keputusan ini tentunya yang harus saya sebagai pimpinan itu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Yang kedua, memang kita
senantiasa bermusyawarah dengan seluruh pihak yang ada di sekolah untuk memberikan masukan, memberikan solusi dalam mengambil keputusan yang sebaik-baiknya. Jadi dua hal itu, informasi itu harus kita dapatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita memang membutuhkan rekan satu tim, pihak-pihak yang memang untuk membantu kita dalam mengambilkan suatu keputusan. Luar biasa sekali ya Pak ya. Nanti di sini memang kita tidak bisa sendiri ya Pak, kita pasti membutuhkan orang lain yang bisa kita percaya dalam menyelesaikan sebuah kasus gitu Pak ya. Iya. Baik Pak, luar biasa, tidak terasa waktu kita udah di ujung kegiatan wawancara kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu yang berkesediaan Bapak untuk berwawancara dengan saya terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Riza ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Kenalkan Bu, saya Ibu Riza dari SD 003 Batu Aji. Ya, Bu. Selamat siang dengan Siang. Ibu Juju. Ya. Ya, Ibu selaku kepala sekolah dari SD Negeri 004 Tengkong ya Bu ya. Apa kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dengan kesempatan dan kesediaan Ibu hari ini dengan saya kita melakukan wawancara terkait Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah Ibu yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya Bu ya. Ya. Nanti di sini saya akan menanyakan kepada Ibu ada beberapa hal yang butuh informasi langsung dari Ibu terkait dilema etika. Ya. Oke, kita mulai ya Bu ya. Siap. Oke, pertanyaan pertama yang saya sampaikan kepada Ibu, Ya. selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus dilema etika sekolah Ibu itu bagaimana? Selama ini yang saya lakukan Ibu, yang pertama itu saya akan melakukan observasi langsung. Iya. Di mana observasi langsung itu penting. Setelah kita melakukan observasi, selain itu kita catat lah ya. Ya. Karena ini observasi langsung, lalu ada yang namanya saya mendapatkan laporan dari berbagai pihak. Iya. Itu sudah 2. Artinya laporan dari berbagai pihak itu juga penting untuk mendapatkan data. Iya. Nah, data itu kita dapatkan lalu kita analisa. Nah, kalau sudah dianalisa, kita diskusi dengan tim. Tim siapa? Yaitu tim kepemimpinan. Artinya kita kan di sekolah kan juga sebenarnya semua guru itu juga harus punya jiwa kepemimpinan. Benar sekali. Yang terakhir yaitu saya akan mendapatkan rujukan dari kode etik itu atau peraturan sekolah itu apa. Nah, itulah kita racik bersama. Dari tadi kita observasi langsung, terus mendapatkan laporan, mendapatkan rujukan. Artinya di sini ada beberapa tahap yang Ibu lakukan Ibu Iya. untuk mengidentifikasi kasus itu. Iya. Biar Ibu dapat kebenaran ini kasus ini benar-benar ada. Dengan pertama Ibu observasi langsung, Ibu analisis gitu ya Bu ya. Sudah Dan dapat data dulu, datanya dianalisis. iya, baik Bu. Kemudian yang kedua pertanyaan saya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus yang ada 2 kebenaran di sana sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik, kalau seperti itu saya akan mengumpulkan data Ibu. Data itu adalah informasi yang relevan harusnya. Terus kemudian saya akan melibatkan tim kepemimpinan. Iya Ibu. Selain itu saya menganalisis pilihan dan konsekuensinya. Nah, selain itu saya akan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etika itu. Selain itu saya akan mengkomunikasikan kepada keputusan itu dengan jelas. Jadi kembali lagi yang pertanyaan yang tadi itu, kita observasi,
yang mendapatkan informasi dari luar, mendapatkan data, kemudian dianalisa. Hampir sama lah seperti itu. Artinya biar data yang ibu dapat ini akurat, Iya. gitu, akurat, relevan, dan benar-benar sudah Up to date. teruji, benar-benar itu masalah yang akan diselesaikan seperti Betul itu ya. Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Baik Bu, pertanyaan yang ketiga saya sampaikan ke Ibu. Langkah-langkah apa, prosedur apa, yang seperti apa prosedurnya yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan kasus dilema etika selama ini di sekolah Ibu? Saya yang pertama menyusun rencana, Bu. Oh ya, Ya. Kemudian selain rencana, saya akan memperhatikan pengembangan profesionalnya itu profesional karena mereka adalah kalau guru ini ujung tombaknya kesuksesan suatu pendidikan. Ya, yang saya lakukan itu penyusunan rencana bersama guru lain itulah ujung tombaknya. iya. Karena seorang guru merupakan satu panutan ya Bu ya bagi Iya. peserta didik yang akan jadi contoh, sehingga kita juga membutuhkan seorang pendidik-pendidik yang berkualitas untuk pendidikan selanjutnya itu ya Bu ya. Iya. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah Ibu? Saya dengan ini melibatkan banyak pihak dan mengambil keputusan itu sangat efektif. Dengan mendengarkan berbagai perspektif, kita menemukan suatu solusi yang lebih kompetitif, mengacu pada nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip menjadi pedoman. Jadi di sekolah itu kita punya pedoman yang relevan untuk mengambil keputusan ini. Berarti di sini nilai-nilai dan prinsip etika sekolah ini yang menjadi pedoman penting dalam pengambilan keputusan seperti itu ya. Iya, Kesimpulannya seperti itu. Iya. Baik Bu, hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Tantangannya apa? Tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika sangat kompleks dan seringkali melibatkan konflik, Bu. Nilai tekanan sosial, informasi yang tidak lengkap, konsekuensi yang tidak terprediksi, maksud kita kadang tidak terduga ya. terduga gitu. Tiba-tiba ada saja Iya. tanpa di luar dugaan kita seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Bu, selanjutnya pertanyaan saya yang ke-6 Ibu. Apakah Ibu mempunyai tata cara atau jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika di sekolah Ibu? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus ini di waktu dan tempat saat itu? Atau Ibu ada jadwal yang Ibu buat untuk penyelesaiannya? Ada saya buat jadwal. Ya. Namun jadwal itu tidak kaku. Jadwal itu bisa luas. Yang namanya persoalan kalau bisa sesegera mungkin Ibu. Iya, betul Berdasarkan data fakta, tidak perlu nanti-nanti. Ya, itu di sini apa ya Bu ya, kalau masalah itu harus segera diselesaikan secepat mungkin gitu Iya, Bu ya. sesegera Kalau masih bisa dalam statusnya itu belum relevan, data ini belum akurat, kita cari dulu identifikasi lagi seperti itu ya Bu ya. Berarti kan bisa saja seharusnya hari ini karena data belum akurat, bisa lah besok sesuai dengan jadwal. Iya, dikumpulkan Tidak lagi kaku. data-data informasi yang relevan, yang akurat, yang tepat gitu Bu ya. Betul. Kalau memang harus cepat diselesaikan, itu benar-benar kasusnya sifatnya udah berat, prosesnya segera laksanakan, lalu Sesuai data tadi, selesaikan. kan ada data. Iya, ada data tadi, yang pertama informasi-informasi dari pihak terkait tadi Iya, Ibu ya yang Bu ya. data sudah dianalisa tadi. Dianalisa dulu. Oke, baik Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah dalam membantu Ibu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini yang pernah Ibu alami di sekolah Ibu? Itulah Bu, alhamdulillah kita bersinergi, berkolaborasi dengan komite. Iya, komite. Bersinergi dengan selain komite ada tim manajemen, Iya. pertunjukan, terus kita dengan stakeholder yang lain. Iya, Sekolah itu iya. sangat membantu sekali. Luar biasa. Berarti di sini memang kita butuh jalin komunikasi yang baik ya Bu ya, dengan stakeholder yang lain di sekolah. Tadi Bu sampaikan ada paguyuban, Betul. ada komite dan tim-tim Iya. guru yang lainnya untuk kita Bahkan bisa kepolisian. memusyawarahkan ya Bu ya, permasalahan ini segera diselesaikan. Betul. Seperti itu. Baik Bu, nggak terasa nih udah sampai di pertanyaan saya terakhir dari kasus dilema etika di sekolah Ibu. Iya. Dan pengalaman dan dari segala macam tadi yang sudah kita bicarakan, hal apa yang dapat Ibu petik dari
pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Itulah gunanya kita bersinergi, berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Suatu masalah di dalam sekolah itu tidak bisa kita selesaikan serta-merta sendiri. Nomor satu adalah ya kembali lagi ke pertanyaan pertama, kita mengobservasi, kita mendapatkan laporan dari berbagai pihak, lalu data itu dianalisa, musyawarah sesuai Pancasila. Ya, luar biasa sekali Ibu. Artinya selama ini Ibu dalam kasus dilema etika yang pernah ada di sekolah Ibu, dengan pengalaman Ibu dengan tahap-tahapan di awal tadi itu ya Bu ya. Pertama kita tahapan dengan mengidentifikasi tahapan-tahapan tadi itu sampai kita memutuskan keputusan yang benar-benar tidak ada menyalahkan siapa, tidak ada merugikan siapa, tapi keputusan diambil dalam benar-benar keputusan yang dapat diterima dan ini adalah fakta gitu ya Bu ya, relevan gitu ya Pak. Baik Ibu, terima kasih atas waktu, kesempatan, kesediaan waktu Ibu berwawancara dengan saya di sini dalam pengambilan keputusan selaku Ibu Kepala Sekolah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu, semoga kita sehat selalu ya Bu ya, kita dapat menjalin silaturahmi dengan baik ya Bu ya. Ibu terima kasih, saya ucapkan Ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih Ibu ya. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Dengan siapa Bu? Saya Ibu Rizayanti Pak dari SD Negeri 03 Batu Aji. Ya Bu. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Batam. Ya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu yang Bapak berikan. Ya. Bersedia untuk melakukan wawancara hari ini atas pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika dengan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya akan berikan kepada Bapak terkait dilema etika. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Terima kasih Bu, saya coba menjawab bagaimana cara saya untuk mengidentifikasi dilema etika yang terjadi di sekolah. Cara saya tentu melihat gejala-gejala apa kira-kira yang mungkin terjadinya gangguan terhadap kenyamanan pembelajaran atau lingkungan sekolah. Jadi apabila itu terjadi, maka itu saya anggap itu masalah etika yang harus saya tanggulangi. Jadi kalau itu sudah dapat, ya tinggal menempuh cara-cara yang berikutnya aja. Jadi melihat dari gejala-gejala yang timbul di lingkungan. Oke, baik Pak, melihat gejala-gejala etika atau gangguan yang terjadi ya Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, makasih. Biasanya saya melakukan keputusan di antara dua keputusan, salah atau benar dan segala macam. Saya jarang menyatakan kalau untuk mengambil keputusan, saya tidak mau menyatakan benar atau salah. Cuman di sini mungkin saya mengkaji kira-kira mana yang lebih tepat perilakunya, mana yang kurang tepat, mana yang belum tepat, itu yang harus ditanggulangi. Jadi kalau benar dan salah itu kadang-kadang itu terlalu terjal jadinya. Menurut dia hal itu yang sudah dia lakukan lama-lama berulang kali katanya benar. Jadi kalau kita bilang langsung itu salah, itu artinya tantangan kita terlalu berat. Jadi pelan-pelan mungkin kita komunikasikan bahwa itu mungkin boleh dikatakan kurang tepat. Nah, yang tepatnya lebih bagaimana, maka kita adakan musyawarah dengan yang bersangkutan gitu Bu. Baik Pak, intinya di sini
dengan bermusyawarah mengkaji perilaku mana yang lebih tepat ya Pak, Ya. dengan berkomunikasi dengan baik ya Pak ya. Ya. Baik, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk menanggulangi Menanggulangi terjadinya masalah atau dilema etika. Ya. Selama ini kalau memang ya pasti dimanapun dilema etika ini pasti terjadi di kantor manapun atau di sekolah manapun, sebesar atau kecil pun sekolah itu pasti terjadi. Cuma kadarnya cuma tinggi dan rendahnya. Betul. Selama ini langkah-langkah yang saya ambil adalah memastikan dulu bahwa itu memang mengganggu suasana lingkungan sekolah pembelajaran. Kalau udah itu terjadi, baru saya akan menentukan harinya kapan saya memanggil yang bersangkutan. Dalam memanggil tentu saja saya bermusyawarah, kira-kira saya sampaikan bahwa perilaku dia sudah mengganggu stabilitas, keamanan, kenyamanan atau untuk keberlangsungan pendidikan di sekolah. Mungkin seperti itu, Bu. Baik Pak, berarti di sini yang pertama dipastikan terlebih dahulu kebenaran adanya permasalahan itu ya Pak ya. Ya, habis itu baru menentukan waktu untuk yang tepat menyelesaikan untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Baik, selanjutnya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap seperti efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang lebih efektif menurut saya sangat yakin untuk penanganan kasus dilema etika ini, yaitu dengan mendalami kepribadiannya. Baik Pak. Hargai kepribadiannya, hargai jiwanya. Dia juga ingin baik sebetulnya, cuman langkahnya belum sampai. Jadi kita hargai dulu. Tidak ada pemaksaan di sini. Kita hargai, kita berikan bayangan-bayangan ke depan. Kalau dia berperilaku seperti itu, apakah mengganggu? Tidak. Kita tanyakan. Kita guru yang kita hadapi murid. Kita di sini adalah sebagai yang akan dicontoh, dan murid adalah orang yang akan kita robah, yang dipercayakan, yang dititipkan dengan kita oleh wali murid. Jadi tugas kita lah memandaikan. Jadi kalau perilakunya agak menyimpang, agak kurang tepat, mungkin bisa saja jadi kita sampaikan. Bisa saja mengganggu orang lain, bahkan dirinya sendiri pun tidak akan maksimal untuk melaksanakan tugas untuk memberikan pendidikan kepada orang yang dititipkan tersebut. Saya yakin dengan cara pendekatan kepribadiannya baik, mungkin dia terbuka juga. Intinya di sini kita mendalami dan menghargai kepribadian terlebih dahulu ya Pak ya. Sebagai guru itu adalah panutan bagi peserta didiknya, ya Pak ya. Iya betul. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah ada? Ya, tantangan cuman setelah kita tangani belum sukses, belum berhasil. Setelah dicoba, ya udah ada kesepakatan merubah tingkah laku, ternyata beberapa saat atau sebulan, 2 bulan muncul lagi. Karena mungkin perilaku yang menyimpang ini kadang-kadang udah muncul sekian bertahun-tahun yang lalu, atau pernah juga dulu ditanggulangi tetapi tidak tuntas, sehingga ada pembiaran. Kadang udah kewalahan juga kali yang mengolahnya, sehingga dibiarkan, biarkan sajalah. Nah ini kadang-kadang ini tantangan yang paling berat itu dia yang mengulang kembali perilaku itu. Jadi tantangan lain mungkin tidak. Kenapa? Inilah tadi, kenapa dia mengulang kembali, karena perilaku sekejap yang diusahakan berubah ini takkan pernah berubah. Sementara dia udah jadi guru hampir 20 tahun. Tahun ke-6, tahun ke-7 aja dia pernah bermasalah, tak tuntas. Tahun ke-9 dia pindah, tahun ke-12 pindah. Ini tahun ke-18 kita mengolahnya sekejap, tidak akan bisa, Bu. Nah ini, dia akan ngulang lagi. Ngulang, kita panggil lagi, itulah terus. Jadi, kalau menurut saya, bagaimana jalan keluarnya kalau ngulang lagi? Ya kita jangan jerak. Saya tidak boleh jerak.
Itu cuman. Artinya tetap diadakan musyawarah terus, pemanggilan terus, komunikasi terus, jangan dimusuhi, tetap dekati. Berikan juga fasilitas seperti orang lain, ya kita hargailah, tetap seperti itu. Ya, artinya kita mendekati secara kepribadiannya ya Pak ya, Kepribadian. karena mengubah pelan-pelan seperti Bapak sampaikan Pelan-pelan. tadi itu, karena sesuatu itu tidak akan mudah semudah sekejap tadi Bapak sampaikan merubah semua itu ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan ke-6 ya Pak ya. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Baik. jalankan? Baik Bu. Untuk dilema-dilema yang ini terjadi di sekolah, saya yakin tidak akan bisa dijadwalkan. Kenapa? Ini akan kita tanggulangi sesuai dengan kebutuhan yang terjadi aja Bu. Jadi kalau dijadwalkan berarti tanggal berapa, tempatnya di mana. Kalau penjadwalan ini, kalau kita ikut gitu akhirnya susah mau tuntas. Kenapa? Ada sebagian guru dia mau dihargai. Apabila dia berkasus sedikit cuman masalahnya, tapi kita menunggu dipanggil. Bagi orang lain udah bilang, "Mak, si Anu kena panggil loh tadi." Itu kita hargai juga. Jadi sambil duduk ngopi aja kita bisa ngomong, nggak harus dijadwalkan. Kebetulan ketemu, Tegak, apa kabar? Kamu udah salah? Iya, gini Pak. Oh, gampang selesaikan di situ aja. Jadi menurut saya pun jadwal tidak perlu. Kenapa? Ini kemungkinan terjadi tidak bisa diprediksi. Terjadi penyimpangan perilaku di sekolah, dilema-dilema ini tak bisa diprediksi. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi Kesimpulannya di sini sesuai kebutuhan kebutuhannya ya Pak ya. Jadi kapannya, di mana, dan disesuaikan tidak saja. harus tempat khusus kepala sekolah. Oke, baik Pak. Tidak Nah, harus karena ya, Pak ya. Ibaratkan kalau udah kena panggilnya, biasanya rata-rata guru dari dulu dimanapun dia nilainya udah nurun segitu. Iya. Wah, si Anu kena panggil loh, padahal ngopi-ngopi dalam zaman dulu. Iya. Di ujungnya Berarti kena panggil juga kata orang. Iya, berarti kan Pak tidak dijadwalkan memang, namun ini kapan, di mana, tergantung permasalahan itu, dilema itu Permasalahan kapan, aja. di mana diselesaikan ya Pak ya. Tidak berat sangat, ngapain jadwalkan? Iya Pak, baik, setuju saya Pak. Iya. Selanjutnya Pak ya, Ya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah? Oh, bisa Bu. Mempermudah untuk memperbaiki dilema-dilema ini adalah dengan cara memperdayakan atau mempercayai guru senior atau orang yang agak dituakan di sekolah tersebut. Oke. Sehingga melalui dia, tak harus kita yang menyelesaikan, melalui senior tersebut, saya yakin juga Bu, bisa berubah kasusnya. Jadi dengan mempercayai senior yang ada, yang selama ini dianggap orang dituakan, dianggap agak lebih baik, itu kita berikan. Saya masih tetap Bu, hari ini tadi pun saya senior masih duduk menyampaikan satu, saya berikan saran, masih. Karena dia sangat senang gitu kan. Karena dengan cara yang humanis sangat, siapa yang tak senang Bu? Iya Pak. Tidak ada tujuan lain, itu betul-betul hanya kekeluargaan. Kita bagaimana membangunkan kaum ke depan, ya. Artinya di sini yang guru senior tadi itu diberdayakan, dia bisa dengan melakukan pendekatan pribadi dengan pribadi. yang punya masalah tadi gitu ya Iya, Pak ya. itu Membantu sekali. Baik Pak. Iya. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Siap. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, Iya. pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih, ini pembelajaran sangat banyak. Memang kita tak akan pernah puas-puasnya menuntut ilmu, belajar. Dan satu yang patut kita garis bawahi, dimanapun kita berada, pasti kasus akan didapati. Di sekolah kecil, besar, di pelosok, ataupun di kota. Jadi, pembelajaran apa yang patut kita ambil di sini? Yaitu, saya sebagai kepala sekolah, saya harus siap, saya harus memahami karakter orang, karakter guru, keadaan, situasi, lingkungan. Nah, sehingga apapun terjadi,
saya tidak gampang terpancing, maksudnya kan harus Iya. marah kah? Tidak boleh. Marah memang tidak boleh. Kenapa? Orang sambil lagi mempelajari juga kekurangan kita. Iya benar Pak. Ngapain kita marah? Belum ngomongannya orang udah curiga dulu. Bawaannya, oh ini pasti begini nih, pasti dia begini. Betul Bu. Jadi Iya, Pak. kalau marah lagi lah tambah parah. Jadi di sini adalah intinya seorang kepala sekolah, saya insya Allah selama ini menyiapkan, bertanya terus ke diri, apakah saya tadi kelemahan di mana, apakah saya emosi. Iya, tadi saya gemes tapi menahan, tidak keluar, mungkin dalam hati aja, misalnya tetap ada. Kita kan manusia biasa, Bu. Iya. Tapi keluarnya ya profesional lah sedikit, kan gitu. Yang tidak setuju ya kita sampaikan dengan cara yang baik, atau ingin merubah dia tentu dengan cara. Intinya adalah kepala sekolah tetap berbenah diri, menguasai diri, meningkatkan pengetahuan, sabar, tentu saja ini adalah merubah hidup manusia adalah termasuk ibadah. Gitu Bu. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Terima kasih. Merubah seseorang adalah ibadah. Ibadah Bu. Kunci ya Pak ya. Iya, nah, ibadah Bu. Baik, Ya. Pak, terima kasih waktu yang Bapak berikan pada siang hari ini Ya, dengan sama-sama. waktu wawancara. Ya. Bapak sebagai kepala sekolah mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.